Teleskop luar angkasa Super James Webb tak henti-hentinya dalam mengamati alam semesta serta berhasil memecahkan beberapa misteri besar di alam semesta ini. Namun, apakah kalian tahu kalau baru-baru ini teleskop James Webb berhasil mengungkap apa yang sebelumnya sama sekali belum diketahui oleh manusia dan berada di masa lalu alam semesta? Lantas, apakah dengan begitu James Webb berhasil mengamati masa lalu dari alam semesta ini? Seperti biasa, semuanya akan kita bahas setelah kita putar intronya terlebih dahulu. Sebuah analisis baru dari galaksi jauh yang berhasil dicitrakan oleh teleskop James Webb menunjukkan bahwa mereka memiliki karakteristik yang sama dengan kelas galaksi langka yang disebut sebagai Green Pea Galaxy atau galaksi kacang hijau. Nama yang unik. Menariknya, saat dilakukan penelitian, para astronom menjelaskan kalau salah satu dari galaksi yang ditemukan ini terbentuk ketika alam semesta baru berusia 5% dari usianya saat ini. Dan mungkin saja penemuan ini merupakan salah satu galaksi paling primitif secara kimiawi yang pernah dilihat oleh para astronom. Selain itu, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh para astronom dari jejak kimia yang terperinci dari galaksi awal ini, para astronom melihat bahwa mereka termasuk menjadi apa yang mungkin merupakan galaksi paling primitif yang diidentifikasi sejauh ini. Jadi saat melihat galaksi ini, seolah-olah pada saat yang sama, kita dapat menghubungkan galaksi-galaksi ini dari awal alam semesta ke galaksi serupa di dekatnya yang dapat dipelajari dengan lebih detail. Jadi galaksi kacang hijau ini pertama kali ditemukan dalam pengamatan proyek astronomi online Galaxy Zoo pada tahun 2007. Nah, dinamakan demikian karena memang galaksi yang diamati mirip seperti kacang hijau yang menonjol sebagai titik-titik kecil, bulat, dan berwarna hijau yang jelas. Menurut penelitian, galaksi itu bisa tampak hijau karena sebagian besar cahaya dari galaksi langka ini berasal dari awan gas bercahaya terang yang memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu, bukan spektrum cahaya yang luas, dan warnanya terus-menerus dipancarkan oleh bintang di galaksi lain. Galaksi kacang hijau ini terbilang langka, terhitung hanya 0,1% dari galaksi terdekat kita. Selain itu, tipe galaksi ini juga memiliki diameter yang terbilang kecil. Biasanya, tipe galaksi ini hanya memiliki diameter sekitar 5.000 tahun cahaya saja atau hanya 5% dari lebar galaksi kita. Tapi meskipun tipe galaksi ini kecil, namun aktivitas pembentukan bintang di sana luar biasa intens untuk ukurannya sehingga dapat menghasilkan sinar ultraviolet yang sangat terang. Nah, pada bulan Juli tahun 2022, tim dari teleskop James Webb mengungkapkan citra inframerah terdalam dan tertajam dari alam semesta yang pernah diambil. Kemudian dari citra itulah, teleskop James Webb menangkap galaksi di dalam dan di belakang gugus galaksi yang dikenal sebagai SMACS 0723. Pada foto ini mengungkap adanya 3 objek inframerah yang menyerupai galaksi kacang hijau. Kemudian dengan menggunakan instrumen NIRSpec miliknya, teleskop James Webb juga memperoleh spektrum galaksi yang mengungkap tanda-tanda emisi oksigen, hidrogen, dan neon yang semakin memperkuat kemiripannya dengan galaksi kacang hijau. Melalui data spektrografi itu, memungkinkan tim untuk mengukur jumlah oksigen di galaksi jauh dan awal untuk pertama kalinya dan mengungkapkan bahwa dua galaksi itu memiliki sekitar 20% oksigen yang terkandung dalam Bima Sakti. Penemuan ini tentu menarik, karena dengan adanya pengamatan semacam ini, bagaikan melihat objek semesta yang ada hingga 13 miliar tahun yang lalu ketika alam semesta pada waktu itu masih berusia sekitar 5% dari usianya saat ini. Keberadaan teleskop luar angkasa James Webb mengubah pemahaman kita tentang alam semesta ini. Dengan adanya pengamatan menggunakan teleskop James Webb, para astronom jadi mengetahui kalau galaksi pada masa-masa awal alam semesta
jauh lebih bervariasi dan matang daripada diperkirakan sebelumnya. Pengetahuan itu didapat melalui survei yang dilakukan oleh Cosmic Evolution Early Release Science menggunakan teleskop James Webb untuk melihat ke masa lalu dan mempelajari beberapa galaksi yang terbentuk sekitar 11 hingga 13 miliar tahun yang lalu. Hasilnya, gambar galaksi redshifting redup yang ditampilkan oleh teleskop James Webb jauh lebih tajam daripada foto serupa yang ditangkap oleh teleskop luar angkasa Hubble. Dengan begitu, tampilan baru ini telah mengungkapkan keberadaan fitur-fitur purba seperti cakram dan komponen spheroidal di alam semesta ini. Itu berarti bahkan pada pergeseran merah yang tinggi, galaksi tua yang ada di alam semesta ternyata sudah cukup berkembang dan memiliki berbagai struktur dan jauh lebih mirip dengan galaksi saat ini daripada yang diperkirakan sebelumnya. Nah, tentu, hasil pengamatan baru dari teleskop James Webb ini memberitahu kita bahwa sejatinya manusia masih belum tahu kapan struktur galaksi paling awal itu terbentuk. Jadi untuk kedepannya, para astronom harus memeriksa lebih banyak galaksi pada pergeseran merah yang lebih tinggi untuk benar-benar dapat mengukur kapan fitur seperti galaksi cakram mulai terbentuk di masa-masa alam semesta yang jauh lebih tua lagi. Jadi pada intinya, saat ini para astronom sudah lebih banyak mengetahui mengenai perkembangan galaksi purba di alam semesta. Dan seluruh pembahasan yang saya sampaikan ini adalah hasil penelitian menggunakan kumpulan data James Webb dari mulai awal bulan Juni tahun lalu dan telah dipublikasikan di Astrophysical Journal. Kemudian, sejak saat penelitian tadi dipublikasikan, survei Cosmic Evolution Early Release Science telah menambahkan 60 jam pengamatan dengan teleskop James Webb, yang berarti mungkin akan ada ribuan galaksi pergeseran merah tinggi lainnya yang ditemukan untuk mengeksplorasi lebih jauh dan memajukan pemahaman kita tentang bagaimana alam semesta awal dapat berevolusi. Dengan begitu, pada akhirnya nanti manusia akan lebih banyak mengetahui tentang bagaimana alam semesta ini terbentuk. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa ke depannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.